di hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati Allah, tapi di sisi lain, kalau kita lihat ternyata keluarga itu malah menjadikan kita membawa ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di dalam surat Zukhruf dikatakan di hari kiamat itu, ya, di hari kiamat itu semuanya nanti apa? Al-akhillau ba'duhum li ba'din adu. Semua kekasih keluarga di hari kiamat menjadi musuh. Illal muttaqin. Kecuali adalah orang-orang yang bertakwa. Nah ini mulai terbentuk. Ternyata keluarga ini adalah saling menguatkan nanti di hari kiamat. Keluarga itu apabila dia dibentuk dengan bentuk yang baik, dia akan mendapatkan bantuan satu sama lain di hari kiamat. Maka Islam secara umum memotivasi seseorang untuk berkeluarga. Memotivasi seseorang untuk berkeluarga dan harus bisa berani mengambil resiko. Ketika orang itu sudah berkeluarga, dia resikonya, dia harus sudah mengambil resiko, saya akan membuat keluarga yang bertakwa. Ketika dia sudah menikah, hanya satu pilihan nih. Menjadikan keluarga saya adalah keluarga yang bertakwa. Kenapa? Karena kalau seandainya keluarga itu tidak keluarga yang bertakwa, maka menjadi dia sulit ketika dia di hari kiamat. Ya. Jadi seorang muslim ketika dia sudah menikah, itu selalu memang ada resiko kita gagal dalam pernikahan. Kita menjadi sulit di hari kiamat. Tapi seorang muslim itu ketika dia sudah menikah, pilihannya hanya satu. Menjadi keluarga yang bertakwa. Agar dia menjadi syafaat satu sama lainnya. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau di sini kita lihat, kalau orang dia memilih berkeluarga, ya perhatikan di sini, seseorang menikah. Ketika dia menikah ini dia mengumpulkan doa-doa banyak orang, ya. Maka ketika orang itu mengundang dalam pernikahan, sangat kita inginkan adalah doa mereka. Barakallahu laka. Semoga kebaikan kepadamu. Wa baraka alaika. Wa jama'a bainakuma fil khair. Ya. Jadi ketika seseorang itu menikah, hakikatnya dia mengumpulkan doa-doa kebaikan. Doa-doa kebaikan ini menjadi modal semangat dia untuk membentuk keluarga yang baik. Karena doanya adalah doa-doa yang baik. Berkah, kebaikan. Ya. Jadi arti berkah itu dia tumbuh. Dia baik. Berkah itu artinya nama, tumbuh. Khair, baik dan akan tetap. As-subut. Nah, dia menikah. Dia mengumpulkan kebaikan. Mengumpulkan modal kebaikan. Ketika dia menikah, mempunyai anak, itu menjadi generasi, dia punya niatan untuk membentuk generasi yang soleh. Karena umur kita ini hanya 60 tahun, 70 tahun. Bagaimana seseorang mengumpulkan kebaikan yang banyak agar tadi modal kita menuju ke surga Allah adalah kita mencetak generasi yang soleh. Generasi yang soleh ini dimulai dari pernikahan yang baik. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ketika seseorang itu menikah, mempunyai anak, dan anak itu dibimbing dengan bimbingan yang baik, maka di sana kita mendapatkan doa. Bisa jadi dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Atau para anak-anak yang menghafal Al-Qur'an, anak-anak yang mati syahid,
dan lain-lain akan memberikan syafaat kepada keluarganya. Maka membentuk keluarga yang baik, membentuk keluarga yang soleh, membentuk anak yang soleh, pada dasarnya adalah orientasi kita, yaitu orientasi akhirat. Mempermudah kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mendapatkan anak yang baik, doa kita dapatkan. Ampunan, dimintakan ampun oleh anak yang soleh dan mendapatkan syafaat. Jadi hakikatnya membentuk keluarga yang baik adalah menjadikan kita orientasi akhirat kita sukses. Kita mempermudah kita masuk kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah webinar yang dirahmati Allah, nah kita akan masuk, kalau kita tadi kita katakan bahwasanya hakikat kita di dunia ini agar kita kembali ke surga, keluarga ini dibentuk agar mempermudah kita masuk surga. Bagaimana kita masuk surga dengan keluarga kita? Berarti kita harus membentuk keluarga yang bertakwa. Nah, kembali sekarang kita masuk kepada asas atau pokok dari pendidikan atau pola asuh secara Islam. Tadi kita katakan bahwasanya ketika kita diusir dari surga, Allah memberikan solusi, yaitu barang siapa faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, tidak akan sesat dan tidak akan celaka, tidak akan sengsara. Nah, inilah solusi keluarga dalam berpegang, berjuang untuk masuk surga adalah bagaimana dia berpegang kepada petunjuk Allah, yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka judulnya adalah pola didik anak menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah inilah yang dia tidak berubah secara keaslian, dan semakin dia didalami, maka dia akan semakin bertambah keajaiban yang ada di dalamnya. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah, tadi kita katakan bagaimana pola asuh anak atau mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini, ya, Abdurrahman Nahlawi, seorang pendidik Islam, menyebutkan bagaimana seseorang itu mendidik anak. Nanti sedikit kita akan kupas sama-sama dan boleh kita diskusikan sama-sama. Ya. Bahwasanya pendidikan anak menurut Islam adalah satu, muhafadzah ala fitratin nasyik wa riayatiha, menjaga dan merawat fitrah anak yang berkembang. Menjaga dan merawat fitrah anak yang berkembang. Ya. Jadi sedikit kita kupas bahwasanya Islam ini adalah agama yang fitrah. Ya. Kita coba kita kupas menurut syariat yang ada di sekitar kita, ada di sekitar kita. Ya. Bahwasanya Islam ini adalah agama fitrah. Pendidikan anak yang pertama di sini asasnya adalah menjaga dan merawat anak, menjaga dan merawat fitrah anak yang berkembang. Ketika seseorang menikah, ya jadi di dalam hadis yang sahih dikatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi. Maka orang tuanya yang menjadikan dia menjadi Yahudi. Au yunassironihi. Orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani. Au yumajjisanihi. Atau orang tuanya yang menjadikan dia orang Majusi, penyembah api. Nah, di sini berarti pertama, anak itu lahir dalam keadaan fitrah yang bersih,
penyelewengan datang dari kedua orang tua. Nah, ini perlu dicatat, satu dari kedua orang tua. Nah, saya bawakan satu hadis lagi. Hadis yang kedua adalah di dalam hadis yang qudsi, dalam hadis qudsi dikatakan khalaqtu ibadi hunafa. Aku menciptakan hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku menciptakan hambaku hunafa, dalam keadaan lurus. Fajtalat humus syaitan ang dinihi. Maka dibelokkan oleh setan, mereka dirusak oleh setan dari agama-agamanya. Nah, di sini berarti ada dua musuh utama atau dua yang bisa merusak fitrah seorang anak yang berkembang. Yang satu adalah orang tuanya, yang kedua adalah syaitan. Yang pertama adalah orang tuanya, yang kedua adalah syaitan. Tadi kita katakan pendidikan anak adalah merawat fitrah anak yang berkembang. Nah, maka coba diperhatikan, ya. Islam ketika dia menikah, kemudian ketika dia ingin berhubungan badan, ya. Jadi sejak awal selalu dijaga, jangan sampai dia tercampuri oleh setan. Ketika suami istri ingin berhubungan badan, maka doanya adalah Allahumma jannibni syaitan. Ya Allah, jauhkan saya dari setan. Wa jannib ma razaqtana. Jauhkan yang engkau akan rizkikan kepada saya dari setan. Yaitu anak. Jauhkan saya dari setan dan jauhkan anak saya dari setan. Padahal itu dari ingin berhubungan badan. Tapi di situ sudah ada pendidikan. Di mana pendidikannya? Adalah bagaimana kedua orang tua itu berusaha menjauhi, berdoa kepada Allah agar anaknya dijauhi dari setan. Padahal ini baru ingin berhubungan badan. Ya. Kemudian ini salah satu contoh pendidikan dalam Islam. Untuk berhubungan badan saja dia minta untuk dilindungi dari setan. Jangan sampai. Ketika dalam keadaan hamil, maka di dalam surat Al-Imran dikatakan apa? Keluarga Maryam, ya. Keluarga Imran, seorang ibu, ya. Ibu dari Maryam berdoa, wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi ketika dalam keadaan hamil, ibu dari Maryam ini berdoa agar kandungannya dijauhi dari setan. Nah, ini berarti dua langkah sudah. Dua langkah menjaga fitrah anak. Agar tidak tercampuri oleh setan. Sejak berhubungan badan, sejak hamil, dijauhi dari setan. Kemudian, ketika melahirkan, anak yang pertama ia dengar, disunahkan di dalam Sunan Tirmizi dikatakan adalah seorang anak yang lahir adalah pertama diazankan. Di telinga kanannya diberi azan. Dan kata Ibnul Qayyim, dikatakan kenapa, apa hikmahnya diucapkan azan di telinga kanannya. Karena di dalam hadis yang sahih dikatakan, ketika azan itu dikumandangkan, syaitan itu lari sampai terkentut-kentut. Nah, berarti ketika ia lahir, ia pun sudah didoktrin atau sudah diberikan ucapan-ucapan azan agar dia terlindung dari godaan-godaan setan. Dan ini adalah salah satu upaya Islam untuk merawat fitrah anak agar tidak tercampur oleh godaan-godaan setan. Nah, itu tadi ada 3 tahap. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, masih banyak syariat
Yang sebetulnya di situ ada apa di sana? Dilarang karena ada hikmahnya dan Islam atau orang tua harus mengetahui. Ya, kalau kita tadi tiga tadi berdoa dilindungi dari setan. Kemudian ketika hamil berdoa jangan diganggu setan. Ketika lahir diazanin agar jauh dari setan. Nah, saya akan bawakan hadis lagi yang berkaitan agar kita itu orang tua merawat anak kita jauh dari setan. Salah satunya adalah apabila seorang anak tidur. Nah, di dalam hadis yang sahih dikatakan kalau ada seseorang itu tertidur sampai kesiangan, sampai dia subuhnya kesiangan, kata Nabi SAW, "Dzakar rajul bala alaihi syaitan." Orang itu kalau tidur subuhnya kesiangan, itu orang kata Nabi SAW dikencingi setan. Itu orang dikencingi setan. Nah, ini sudah ada campur tangan setan. Bukan hanya campur tangan ini. Kencingnya setan sudah tercampur. Ya. Kita sebagai orang tua berarti harus mendidik anak kita. Bagaimana anak kita ini tidak tiap hari selalu dikencingi setan. Kalau tadi kita berdoa selalu dilindungi setan, dilindungi. Bagaimana fitrahnya terjaga? Kita ada syariat ini. Jangan sampai anak kita lupa dengan sholat kita. Kalau dia sholatnya lupa ketiduran, dikatakan dikencingi setan. Sekarang mari kita sama-sama introspeksi. Sekarang berapa orang tua yang menyuruh anaknya tidur, anaknya menyuruh kita sebagai orang tua menyuruh anak kita tidur. Nah, ayo tidur agar subuhnya tidak kesiangan. Lebih banyak mana kita mengatakan, nah ayo tidur agar subuhnya tidak kesiangan. Atau, nah ayo tidur nanti takut sekolahnya kesiangan. Sekarang di mana? Sekarang kita sudah ada syariat. Orang tidur kesiangan dikencingi setan. Nah sekarang kita ubah pola kita. Sesuatu yang campur tangan setan, kita harus jauhi dari program pendidikan keluarga kita. Semua yang berkaitan dengan campur tangan setan, kita berusaha habiskan. Kita hilangkan dari keluarga kita. Nah, kita ubah. Bagaimana kita mengatakan kepada anak kita, nah, ayo tidur. Biar kamu bisa bangun subuh. Sekarang kalau kita orientasi dunia, kita yang kita katakan, bangun nanti besok, tidur cepat nak. Nanti kerjanya telat. Tidur cepat nak. Nanti kamu nggak bisa berangkat sekolah. Mana ini? Orientasi akhiratnya di mana? Maka tadi kita beri mukadimah adalah bagaimana kita menuju surga Allah bersama-sama. Ya. Nah ini tadi, merawat fitrah. Kita sebagai orang tua berarti adalah bagaimana anak itu terjaga jangan sampai terkena kurikulum setan. Kedua, masalah setan lagi tadi. Agar terjaga fitrahnya. Contohnya adalah di dalam hadis yang sahih dikatakan makhtala rajul bi imra'ah. Tidaklah seorang laki-laki itu berdua-duaan dengan perempuan illa syaitanu salisuhuma. Kecuali setan adalah yang ketiga. Nah, ini masalah setan lagi nih. Setan mencampuri program pendidikan kita. Karena tadi tujuannya adalah apa? Pendidikan Islam kepada anak menjaga dan merawat fitrah anak yang berkembang. Kalau kita membiarkan anak kita berpacaran, sedih anaknya kok nggak pacaran, sedih anaknya kok nggak laku, sedih anaknya jomblo.
Padahal tahu kalau anak kita itu berpacaran pasti berdua-duaan. Kalau berdua-duaan, konsep setan masuk. Setan adalah orang yang ketiga. Orang yang ketiga. Setan adalah setan yang ketiga. Ya, dia masuk ke situ. Kita sebagai orang tua harus menjaga fitrah anak. Tidak bisa ini dimasukkan seperti ini. Maka kita harus tegas dalam masalah ini. Maksudnya apa? Agar kita sama-sama betul-betul mendidik anak kita. Menjaga anak itu agar tidak tercampur dengan kurikulum setan. Ya. Kemudian fitrah anak yang lainnya. Dan itu dekat dengan kita. Ya. Maka syariat-syariat itu dekat dengan kita. Khomsun minal fitrah. 5 dari fitrah. Nah ini kita harus coba gali. Bagaimana kita 5 fitrah. Dan itu kebersihan biasa. Tapi itu adalah pendidikan Islam. Karena di situ ada fitrah. Fitrah yang dijaga. Contohnya adalah memotong kuku kita. Memotong kuku anak kita. Itu diajarkan. Bagaimana fitrah itu terus terjaga. Anak itu fitrahnya terjaga. Dia bersih-bersih. Itu fitrah. Ya, maka jangan anak perempuan, anak laki-laki diajarin kukunya dipanjangin biar cantik. Ya, kukunya dipanjangin sampai tidak dipotong. 1 tahun menjaga kukunya panjang. Padahal itu melawan fitrah. Maka khomsum minal fitrah. 5 dari fitrah tersebut. Salah satunya adalah memotong kuku, mencukur bulu kemaluan dan lain-lain. Dan ini penting. Ya, maka ini sedikit kita syariat-syariat yang ada di hadapan kita, yang dekat dengan kita. Nah, ini bagaimana kita kalau itu melawan fitrah harus kita coret dari pendidikan kita. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, webinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka merawat fitrah anak tadi jauh dari kurikulum setan. Kemudian fitrah anak yang terjaga, dan itu memang sesuatu hal yang berkembang, ya. Anak memang hidup dari mudah dibentuk pada dasarnya. Ya. Sebentar saya minum. Nah, ya, kembali bahwasanya maka ada syariat yang dia keras. Masalah apa misalkan? Allah melaknat laki-laki yang dia berdandan seperti perempuan. Perempuan yang berdandan seperti laki-laki. Karena apa? Karena ini melawan fitrah. Melawan fitrah yang ada. Ya, jadi kita ketika lihat anak kecil, anak kita laki-laki, mungkin bercanda pakai jilbab, tidak usah dibuat lucu, cantik, tidak. Ya, itu sedang langsung saja dibuat. Ya, karena itu memang suatu yang melawan fitrah. Karena suatu saat kalau kita selalu memuji anak laki-laki kita dibiasakan dengan gaya perempuan, nanti besarnya dia akan merasa ada keraguan. Saya ini laki-laki benar atau tidak? Maka terjadi orang ragu dengan identitasnya. Dan itu kadang tidak lepas dari peran keluarga di situ. Maka kita tadi jangan sampai kita yang merusak pendidikan anak, sebagaimana dalam hadis, kita yang menjadikan Nasrani, kita yang menjadikan Majusi, atau kita membiarkan setan masuk kepada kurikulum keluarga kita. Kemudian di sini adalah mengembangkan kemampuan dan memfasilitasi kemampuan anak. Dan ini penting, ya. Bagaimana anak itu tetap difasilitasi. Kelebihan-kelebihan anak kita difasilitasi. Ya, maka ada yang menarik sebetulnya. Ya, ketika Nabi SAW
Mungkin waktunya tinggal sebentar lagi. Ya. Ketika Nabi SAW itu pergi ke Mekah, Fathul Makkah, menaklukkan Makkah. Ya. Nabi menaklukkan Makkah. Pada saat itu ada anak muda. Ya, di dalam hadis dikatakan kita itu 10 orang semua benci sama Nabi. Ya. Hadis Abi Mahdzurah, ya, di dalam hadis yang sahih. Kita itu pemuda nongkrong, temen nongkrong 10 orang, itu kita semua benci sama Muhammad. Ketika Nabi SAW menaklukkan Mekah, kemudian ketika ditaklukkan Mekah, Bilal azan di Mekah, kita itu bercandain. Kata orang itu apa? Kita itu ngejek-ngejek dari belakang. Ya, ini kelompok pemuda. Sekelompok pemuda ini diejek, ngejek-ngejek azannya Bilal pada saat itu. Ketika Bilal azan, mereka malah ngejek-ngejek sambil nyanyi-nyanyi begitu. Nah, perhatikan Nabi SAW. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi datang ke orang tersebut. Dicari gembongnya siapa. Ternyata Abi Mahdzurah. Dipanggil sama Nabi. Coba kamu ke sini. Coba kamu azan. Masya Allah, suara kamu bagus ya. Katanya, oh suaramu ini bagus sekali. Sayang suara kamu ini kok nggak ada yang dengerin. Nabi kasih uang. Abi Mahdzurah ini dikasih uang sama Nabi. Ini uang saya kasih. Kita ini di Mekah cuman sebentar. Nanti Mekah gak ada yang azan. Nanti kalau kita pergi, karena suara kamu paling bagus, kamu yang azan. Akhirnya Abi Mahdzurah ini diberi tanggung jawab sama Nabi. Dibesarkan hatinya. Yang tadinya suara dia buat ngejek-ngejek Nabi, ngejek-ngejek Islam. Nabi SAW kasih uang. Dipuji sama Nabi, diberi mas'uliyah, diberi tanggung jawab. Kamu yang jadi muazzin. Akhirnya Abi Mahdzurah menjadi muazzin di Mekah. Dan kalau di dalam mazhab Syafi'i, ya, di dalam mazhab Syafi'i, azannya mazhab Syafi'i itu azannya Abi Mahdzurah. Jadi sanatnya apa? Sanat azannya orang Syafi'i itu sanatnya adalah ke Mekah. Nah, ke Mekah itu Abi Mahdzurah. Ya. Nah, ini azannya itu dari mana? Dari bagaimana Nabi mengambil hati seorang anak. Seorang anak pemuda yang dia sedang puncak-puncaknya ngapa-ngapain ya. Nabi beri tanggung jawab, Nabi puji, Nabi kasih finansial yang baik. Akhirnya anak itu menjadi anak yang menjaga tanggung jawabnya. Maka pada saat itu, ketika Nabi SAW meninggal, yang murtad itu semuanya, kecuali Mekah, Madinah, dan Taif. Mekah, Madinah, dan Taif. Mekah itu hampir berontak, hampir murtad. Ketika ada yang manas-manasin, berdirilah Abi Mahdzurah menjadi penegak Islam. Ternyata orang yang tadinya punya seakan-akan sisi negatif, ketika dia diarahkan ke arah yang baik, maka ternyata bisa menjadi pendukung Islam. Begitu juga anak-anak kita. Ya. Anak-anak kita mungkin suka coret-coret di dinding. Jangan dilihat coret-coretnya. Itu berarti ada rasa seni di situ yang bisa diarahkan. Bisa diarahkan. Anak itu ingin dilihat. Anak itu ingin dipuji. Anak itu ingin diarahkan. Maka sebagai orang tua, kita harus mencari sisi positif dari anak. Kenapa kita harus cari sisi positif dari anak? Karena pada dasarnya anak itu semuanya positif. Anak itu semuanya positif. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Dalam keadaan fitrah. Ketika dia coret-coret dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan ingin benar. Ingin baik.
Tinggal bagaimana kita menerjemahkan itu dengan arahan yang baik, ya. Dan itu yang ketiga adalah taujih hadil fitrah, ya, mengarahkan fitrahnya. Dan ini maka, ya, kadang kita mendidik anak, ya, mendidik anak itu kadang merasa ingin cepat, ya, ingin cepat jadi. Anak pengen, oh saya pengen anak saya itu yang jadi Imam Syafi'i. Ya nggak semuanya bisa, ya. Ya. Anak namanya anak-anak, maka namanya anak-anak memang ada waktu bermain. Memang ada waktu jalan-jalan, ya. Memang ada waktu piknik, ya. Maka di dalam surat Yusuf maka dalam surat Yusuf halaman kedua, Nabi Ayub ini sayang sekali sama Nabi Yusuf. Sangat sayang pada Nabi Yusuf. Dan Nabi Ayub tahu dia akan menjadi nabi. Ya, ini perlu coba kita bayangkan, Nabi Ayub tahu dia akan menjadi nabi. Nabi Ayub tahu Nabi Yusuf ini anak dia akan menjadi nabi. Akan tetapi, ya, perhatikan ketika keluarganya atau saudara-saudaranya bilang ke Nabi Ayub, ya, afwan, bukan Ayub, subhanallah, Yakub, ya, Yakub, ya. Jadi Yakub punya anak Yusuf, ya. Yakub punya anak Yusuf. Dan Yakub tahu Yusuf ini akan menjadi nabi karena sudah cerita ke Yakub. Akan menjadi nabi, berarti nabi besar ini. Proyeknya adalah proyek besar. Keluarganya atau saudaranya mengatakan kepada Nabi Yakub, arsilhu ma'ana ghadan yarta wa yal'ab. Yakub, itu anakmu jangan diem aja di situ. Sini, bawa ke saya, kata saudara-saudaranya. Bawa ke saya ajak jalan-jalan, saya ajak main-main. Kita jaga. Nah, ini yang perlu kita catat di sini, ya. Kita catat di sini. Yakub ini tahu anaknya mau jadi nabi. Tapi tetap Nabi Yakub memberikan waktu untuk Yusuf bermain dan jalan-jalan. Bermain dan jalan-jalan. Kenapa? Karena itu fitrah. Fitrah anak kecil itu jalan-jalan. Fitrah anak kecil itu main-main. Dan itu tetap ada. Dan itu tetap ada. Jangan sampai kita hilangkan. Jangan kita merasa, anak saya ini harus 7 jam, harus 7 hari belajar biar jadi ulama besar. 7 hari penuh. Akhirnya apa yang terjadi? Dia membenci namanya Islam. Membenci pendidikan. Ya, ada orang pengen semangat, anaknya hafal Quran. Dia cekoki terus ayat-ayat Quran. Tidak ada waktu main. Bukan menjadi hafid Quran. Ia menjadi trauma. Harus tetap ada apa? Taujihadil fitrah. Ya. Tetap kalau itu masih anak-anak, berarti ada waktu main. Ada waktu jalan-jalan. Ada kasih sayang orang tua. Jangan kita itu sebagai apa? Karena kita nggak bisa ngapal Quran, anak kita dipaksa seperti sedemikian rupa, akhirnya anak itu malah benci Al-Quran. Malah benci Islam. Malah benci orang tuanya. Temannya main. Akhirnya ikut temannya. Pergaulannya menjadi jelek. Karena kita salah dalam mengartikan apa itu pendidikan. Ya. Kemudian adalah at-tadarruj, ya, bertahap. Bertahap dalam proses pendidikan. Semuanya butuh proses. Maka Imam Ghazali mengatakan pendidikan itu seperti pertanian. Oh, ini ada hubungannya sama pesantren, ya. Pendidikan itu seperti pertanian. Ia tidak langsung jadi. Sebuah buah itu hasil dari proses yang sangat panjang. Buah yang ada, buah yang muncul, proses dari yang panjang. Proses apa? Bibit yang baik.
tanah yang diolah, tempat yang sudah steril dari kuman. Ia jaga, ia rawat, ia sirami, ia jauhi dari hama. Akhirnya tumbuh. Namanya buah. Berarti butuh proses. Para pendidik dan para orang tua yang dirahmati Allah, mungkin sedikit lagi, masih ada waktu nggak? Masih ada waktu nggak? Coba pembawa acara. Tafadhol Ustaz. Masih berapa menit ya? Maaf ini kalau kepanjangan. Ya sedikit saja insya Allah. Ya. Nah ini sedikit yang kita catat. Ya. Jadi memang pendidikan itu ada tahapannya. Dan jangan sampai ada tahapan yang dia itu memang penting. Yaitu apa? Bagaimana seorang anak itu kita menjaga baligh. Ya. Anak yang baligh. Ya. Kita harus tahu. Ya. Jadi kadang kita begini. Kita membuat periode anak yang kadang itu periode itu dibuat oleh orang yang kadang tidak tahu Islam. Yang harus kita garis bawahi. Di dalam Islam ada namanya periode baligh. Bagaimana periode baligh? Ini sangat penting. Karena kalau anak kita sudah baligh, dia akan bertanggung jawab terhadap amalnya. Kalau anak kita sudah baligh, kalau dia melakukan kejahatan, ia mendapatkan dosa. Kalau ia melakukan kebaikan, pahala ia dapatkan sendiri. Nah, maka di dalam fikih Syafi'i yang paling dasar, fikih misalkan kita contoh saja ada kitab fikih Syafi'i paling dasar Safinatun Najah. Safinatun Najah, bab fikih yang pertama apa? Kita mengetahui tanda baligh atau tidak baligh ya anak. Ya, kalau kita buka fikih Syafi'i paling dasar yaitu Safinatun Najah. Bab yang pertama diketahui adalah orang ini sudah baligh atau belum. Kalau sudah baligh, tahu dari mana baligh? Kita harus pelajari itu. Anak contohnya. Orang sudah baligh kalau dia laki-laki dan perempuan sudah masuk umur 15 tahun. Kalau perempuan keluar darah haid. Perempuan dan laki-laki keluar mani dari kemaluan. Dan ini harus kita ketahui. Agar kita mengetahui anak kita ini sudah tanggung jawab terhadap amalnya. Kalau dia sudah baligh, dia bertanggung jawab pada amalnya. Nah, kita kadang memberikan fase tambahan yang tidak jelas fase itu apa. Ada biasanya kita katakan, namanya juga anak muda. Ini kita agak sulit mengatakan anak muda. Kalau dibilang anak kecil nggak mau, dimarahin ngambek. Padahal kita harus tegas dalam masalah apa? Kamu sudah baligh. Ya. Nanti masalah puber, masalah apa? Tapi kita harus ketahui. Kalau orang sudah baligh itu, dosa dia sudah tanggung. Maka Imam Ghazali, ulama-ulama Syafi'i yang lainnya, dan para ulama Ahlus Sunnah yang lainnya, mengatakan kalau orang sudah baligh, diajak bicara. Anak diajak bicara. Diajarkan siapa Allah. Ini harus kita ulangi lagi. Kita cek lagi akidahnya. Benar nggak dia selama ini dia beribadah kepada siapa? Ditanamkan lagi tauhidnya. Kepada siapa dia beribadah? Bagaimana sholatnya? Ini penting. Bagaimana? Karena kondisi baligh ini nanti masalah puber, masalah apa? Dia harus sudah punya pegangan. Mau kamu puber, mau kamu ngamuk-ngamuk, kamu semua amal kamu ditulis oleh Allah. Sudah kamu yang tanggung jawab. Bapak cuma nyampaikan ini kamu sudah baligh. Ya. Jadi tahapan ini yang malah orang-orang Barat membaliknya. Bagaimana? Bayangkan
Di barat itu orang kalau sudah semakin balik dia boleh berdosa. Maka ada namanya apa? Film dewasa. Dia mengatakan film dewasa. Film porno. Umur 20 tahun boleh. Umur 18 tahun dia sudah boleh nonton porno. Oh, umur 20 tahun dia boleh minum minuman keras. Umur 17 dia boleh merokok. Sedangkan Islam malah harus menyiapkan. Dia sudah balik, hati-hati. Kalau kamu melihat hal yang haram, Allah mencatat itu amal buruk. Kalau kamu minum minuman keras, Allah mengancam kamu dengan azab yang berat. Dan ini yang beda dengan pendidikan anak Islam. Kita seorang Islam harus tahu. Ini adalah pegangan. Bukan malah, ini mah orang udah gede. Udah tahu mana yang jelek, mana yang buruk. Apa yang diinginkan Barat? Biar kita itu biasa saja. Melihat maksiat, biasa. Berhubungan bebas, biasa. Sudah dewasa. Tidak. Kita pegangannya adalah apakah ini pendidikan setan, apakah ini sesuai fitrah dan diajarkan oleh Islam. Ya, sedikit tadi kita agak panjang dan mendalam masalah pendidikan anak ini. Ya, walaupun begitu semua para peserta yang dirahmati Allah, ya, kita tadi berbicara masalah banyak tersebut. Ya, ini tadi bagaimana kita menjaga fitrah kita, ya, bertahap dalam proses. Kita berkumpul di sini pun adalah sebuah usaha sama-sama menyatakan atau menyatukan visi. Mungkin yang di sini ada yang bapak, ada yang ibu bapak hadir, atau bapak saja hadir, ibu saja hadir. Jadi setidaknya mendapatkan gambaran, ya, secara umum apa yang sebetulnya Islam jaga di situ. Nah, akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah, yang kita lakukan ini ternyata kan tidak semua satu pandangan dengan kita. Tidak semua yang kita bayangkan, yang kita gambarkan, pendapat kita, visi misi pendidikan kita tidak tahu, belum tentu sesuai dengan yang ada di sekitar kita. Anak kita kadang tidak bisa kita jaga 24 jam. 24 jam tidak bisa. Objeknya sama, anak. Siapa yang ngisi anak itu? Keluarga. Mungkin kita. Ya, keluarga kita. Orang tua, kakek, nenek, ibu, bapak, kakak. Sekolah. Apakah sekolah kita sekolah yang Islami? Siapa yang bisa percaya terhadap sekolah 100%? Pergaulan. Anak kita belajar merokok di mana? Belajar nonton film porno di mana? Belajar ngomong kotor di mana? Apakah itu di keluarga? Kalau di keluarga berarti memang harus ditata ulang. Kalau itu di sekolah, kalau itu di pergaulan, itu kadang di luar dari jangkauan usaha kita. Jauh, kadang di luar jangkauan usaha kita. Mungkin bisa pergaulan itu kita persempit dengan pesantren. Atau bagaimana ada mendidik pergaulan yang terjaga. Mungkin bisa. Walaupun itu semua hanya sekedar usaha kita yang terbatas. Tapi jangan lupa kita ini punya Allah. Nah, ini doa, ya. Kalau kita pikirkan masalah semua pendidikan, masalah kerusakan anak, itu nggak bisa. Kita ngeri mau punya anak. Kita ngeri mau jadi bentuk anak kita. Kita ngeri mau nyekolahkan. Tapi kita pun terbatas. Kita tidak bisa 24 jam mengawasi orang anak kita. Kita tidak bisa 24 jam mengawasi sekolah, pergaulan. Tapi kita punya Allah. Kita ini miskin. Maka dalam ayat Al-Quran
Antumul fuqara ilallah. Kalian itu miskin. Semua butuh. Kita apa yang kita lakukan ini segimana sih efeknya? Tapi ingat, kita punya doa. Kita punya doa. Dan ini yang bisa jaga orang anak kita. Mungkin temannya mau jelek, Allah karena doa kita, Allah palingkan. Dengan doa kita, anak kita dijaga pergaulannya. Dengan doa kita, anak kita di sekolah dikelilingi orang-orang baik. Doa. Ya. Jadi segala usaha kita, jangan terlalu kita bersandar kepada usaha kita. Kembalikan kepada doa. Maka banyak doa, salah satu doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan saya istri dan keturunan yang menenangkan hati, menenangkan mata. Ngelihat istri kita, alhamdulillah. Alhamdulillah punya istri kayak gini. Ngelihat anak kita, alhamdulillah. Menyejukkan mata. Anak menyejukkan mata. Orang tua menyejukkan mata. Tapi apakah itu usaha kita? Bukan. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Tapi semuanya kembali kepada Allah. Ya. Anak kita kok bandel. Doa sama Allah. Mungkin segala cara sudah kita lakukan. Teori barat, timur, tenggara. Kita lakukan. Psikiatri dan lain-lain. Doa. Pernah kita nggak khusyuk doa kepada anak kita? Nangis sama Allah, doa. Ya. Doa, anak kok males sholat. Sudah diajar, sudah doa belum anaknya biar sholat. Ya. Maka perhatikan ya. Mungkin orang tua kita, kakek kita, ya, kakek kita, orang tua kita, nggak pernah belajar namanya parenting. Bahasa Inggris lagi ya, parenting gitu ya. Nggak pernah belajar. Teori barat, teori timur, nggak pernah belajar. Kadang anak dipukul, bak-bak dipukul. Kita nangis, kita ini. Tapi bisa jadi orang tua kita itu sangat tulus doanya. Maka tembus ke langit. Hati kita diubah. Ya. Kalau kita lihat mungkin pendidikan kakek kita bagaimana, mungkin keras. Menurut konsep parenting mana saja sudah salah lah. Tapi mungkin mereka itu tulus dalam berdoa, hati kita dijaga. Allah jaga kita sampai kembali kepada fitrah hingga kita akhirnya menjadi orang yang baik. Nah, ini jangan pernah lupa. Ya. Doa ini mungkin yang bisa malah mengatur semua takdir kita ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja dari saya. Maaf kalau terlalu panjang. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Ahmad Taqiyuddin LC-MPD yang telah memberikan kita ilmu pada malam hari ini, berbagi ilmu dengan kita semua. Insya Allah apa-apa yang beliau sampaikan menjadi bermanfaat untuk semua dalam bentuk yang telah bahwa ada dua hal yang dapat merusak fitrah seorang anak, yakni yang pertama adalah orang tuanya dan yang kedua adalah syaitan. Kemudian dalam proses pendidikan itu bertahap. Dan ketika kita membentuk keluarga yang baik, orientasi kita adalah untuk orientasi akhirat. Pilihannya hanya satu, menjadi keluarga yang bertakwa. Baiklah, acara selanjutnya yakni kami buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya pertama.
untuk raise hand, untuk angkat tangan di fitur Zoom tersebut. Silakan kepada Ibunda Aila Husna. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya untuk doa yang khusus buat anak ya, agar menjadi anak yang solihah, apakah ada doa tersendiri, doa apa gitu yang difokuskan untuk anak, terus biasanya itu dibaca sehabis sholat itu berapa kali atau ada seperti itunya gitu. Mohon sharingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab atau dikumpulin dulu, Ustaz? Ya, kalau ada lagi. Ada lagi kalau ada. Baik, ada lagi Bapak. Untuk Ibunda Puri. Silakan Ibu. Sudah enggak? Baik, untuk Ibunda Eriana Melda. Silakan Ibu. Oh iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, tadi kan ada untuk keluarga itu setan sendiri punya kurikulum gitu ya untuk mengganggu fitrah dari anak gitu. Pembandingnya otomatis kan kurikulum yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Minta penjelasan untuk lebih detailnya kurikulum untuk keluarga ya, kurikulum untuk keluarga yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu seperti apa? Mungkin garis besarnya seperti itu, biar kita bisa mengaplikasikannya seperti itu. Terima kasih. Untuk Ibu Puri. Baik, Ustadz, tafadhol untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah ada doa khusus untuk anak agar menjadi solih dan solihah? Kemudian yang kedua, Kurikulum. Ya, kurikulum. Nah, Ustadz, kurikulum secara garis besar sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ya. Untuk doa tentu para ulama mengatakan secara umum, ya, tentu doa-doa yang di dalam Al-Quran, contohnya adalah Rabbi habli minas solihin, ya. Rabbi habli minas solihin, ya Allah, anugerahkan kepadaku orang-orang soleh, ya. Atau tadi akhir surat Al-Furqan ya. Coba nanti dicari di akhir surat Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Nanti akhir surat Al-Furqan ya. Dua ayat terakhir atau 3 ayat terakhir surat Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, bisa bahasa Indonesianya. Wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri ya, dan anak-anak keturunan qurrata a'yun, penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang bertakwa. Ya, bayangkan, bukan hanya orang bertakwa tapi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya, ini doa ini apa yang paling afdol? Doa yang paling afdol adalah
zahril ghaib, ya. Ketika anak itu tidak tahu dan kita doakan secara tulus, ya. Anak itu sedang tidak tahu, kita doakan secara tulus, secara ikhlas, ya. Maka di dalam kita jaga adab-adab dalam berdoa. Apa adab-adab berdoa? Salah satunya adalah mengangkat kedua tangan kita. Bahwasanya Allah, ya, la yaruddahu masifran, ya. Allah tidak menjadikan tangan kita kosong kalau kita berdoa. Angkat kedua tangan kita. Kemudian Allah dikatakan mencintai orang yang mulih, orang yang betul-betul doa merengek, betul-betul merasa butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Sangat butuh, ingin butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baiknya adalah ketika dia sudah atau sedang beramal soleh, ya. Beramal soleh. Contohnya dia setelah sholat malam, dia setelah melakukan amal soleh, bersedekah, berdoa, itu termasuk salah satu cara untuk doa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah kurikulum menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, secara garis besar semua syariat Islam itu adalah mendidik, ya. Secara garis besar semua syariat Islam mendidik. Khitan, orang sholat, bersih-bersih, tadi saya katakan, khamsum minal fitrah, gunting kuku, membersihkan bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, fitrah, ya. Jadi semua syariat Islam itu yakinlah itu mendidik, ya. Syariat Islam itu mendidik, ya. Semua, misalkan sholat 5 waktu aja mengajak itu mendidik. 5 waktu mengajak anak bertanggung jawab. Kemudian di dalam hadis juga dikatakan muru auladakum bis shalah wa hum abna'us sab'a. Perintahkan kepada anakmu sholat sedangkan umurnya 7 tahun. Dan boleh dipukul seandainya dia tidak mau sholat sampai umur 10 tahun. Tapi ini perlu dicatat. Waktunya sangat panjang. Ada 1000 hari. Ya. Dari 7 tahun ke 10 tahun. Contoh, ya. Contoh secara umum. Anak menyuruh anak sholat. Sampai akhirnya nggak ada cara lain kecuali dipukul. Dan dipukulnya itu syariat dalam madzhab Syafi'i pun dikatakan bukan pukulan yang membuat luka, bukan. Dijiwit lah bahasa kita. Kapan boleh ngejiwit anak itu? Ada 1000 hari. Kita masih punya 1000 hari. 7 tahun, 1 tahun 360 hari. 360 hari kali 3. 7, 8, 9, 10. Ada 3 tahun kita mengajak anak kita sholat. Membiasakan selama 3 tahun. Dan itu mendidik. Selalu mengajak sholat. Selama 1000 kali. 1000 hari. 5 kali sholat berarti 5000 kali kita mengajak anak kita sholat. 5000 kali kita ngajak anak kita sholat. Kadang kita itu merasa anak dibilangin berkali-kali gak pernah nurut, dijewer sampai merah. Padahal tadi nyuruhnya sholat itu sampai dari jeda dari umur 7 sampai umur 10 tahun. Masih ada waktu 1000 hari lebih. Masih ada 5000 kali ngajak sholat. Kalau tidak bisa baru bisa dijewer. Nah itu secara umum berarti syariat Islam itu panjang. Maksudnya semua syariat Islam itu mendidik. Semua syariat Islam itu pasti mendidik. Ya. Iftar, ngajak anak berbuka. Ngajak anak berbuka puasa. Ngajakin orang berbuka puasa. Ya. Maka kalau di Madinah itu anak-anak kecil itu sering ngajakin anak berpuasa. Ngajakin anak orang berpuasa. Berbuka. Karena terus diajak oleh orang tuanya. Ya, itu pendidikan. Jadi semua syariat Islam, kalau kita ajak anak kita, itu pendidikan.
insya Allah pun ada pendidikan, ada nilai pendidikannya. Maka di akhir juz 1 ya, Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail ketika membangun haji, membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ya. Bagaimana Pak? Bagaimana ingatlah ketika Nabi Ibrahim membangun dan juga Ismail membangun. Oh, berarti anak itu diajak beribadah. Diajak membangun. Diajak bersedekah bareng-bareng. Diajak sholat bareng-bareng. Semua syariat Islam pada dasarnya adalah mendidik anak kita. Ya, maka tetap bertanya kepada ustadz dan pendidik, insya Allah syariat Islam itu ada, semuanya ada nilai pendidikan. Itu secara umum. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz Ahmad Taqiyuddin LC MPD. Bagaimana Ibu Aila? Insya Allah. Ya, nanti dituliskan, insya Allah di grup itu. Ya, nanti minta tolong di-share di grup saja ya. Nah, baik Ibu. Baik, untuk acara selanjutnya, insya Allah ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh pihak pesantren pertanian Darul Falah kepada Ustadz Abdul Latif SPDI. Kami persilahkan untuk menyampaikan informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktu pada kami, Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Atas nama pengurus pesantren, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu atas waktu kesediaan pada malam hari ini. Tentu kami sangat bangga atas keikutsertaan Bapak Ibu sekalian, karena kalau melihat dari peserta yang ada, ini dari Kalimantan Utara, ya, memang dominasi dari Jabodetabek. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, sekalipun secara virtual, namun tidak mengurangi makna dari silaturahim ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kesempatan malam hari ini bergabung pada acara webinar, mudah-mudahan kita bisa lebih lanjut bersilaturahim di pesantren pertanian Darul Falah, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya Allah. Berkumpul atau bertatap muka di pesantren pertanian Darul Falah. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, ada beberapa mungkin sekaligus kami menyampaikan, barangkali Bapak Ibu atau kerabat ada yang membutuhkan informasi terkait dengan pesantren, maka kami sangat terbuka, barangkali ingin berkunjung ke pesantren Darul Falah, kami sangat menunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk bersilaturahim, bertatap muka, ya. Barangkali ingin melihat-lihat, silakan Bapak Ibu bisa sekaligus membawa putra-putrinya, ya. Walaupun belum usia masuk pesantren, barangkali hanya ingin mengenalkan pesantren, kami sangat terbuka dan dipersilakan untuk Bapak Ibu sekalian. Dan kabar baik bagi Bapak Ibu yang juga mungkin bisa merekomendasikan kepada kerabat yang sedang mencari pesantren, ya. Insya Allah untuk Bapak Ibu yang ikut pada webinar malam hari ini, tentu kami akan memberikan apresiasi yang luar biasa. Ya, tentunya
nanti ada biaya-biaya khusus yang kami berikan kepada Bapak Ibu. Untuk nanti apabila Bapak Ibu sekalian membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan penerimaan santri baru ataupun kaitan dengan secara umum pesantren pertanian Darul Falah, Bapak Ibu bisa tanyakan ke nomor admin, atau jika masih di dalam grup bisa bertanya di grup yang sama-sama kita berada di dalamnya, yaitu grup Parenting Darul Falah. Saya kira demikian. Sekali lagi kami aturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang turut serta pada acara malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang dan lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Abdul Latif SPDI yang telah menyampaikan informasi terkait pesantren pertanian Darul Falah. Baik, demikianlah webinar kita pada malam hari ini yang membahas tentang mendidik anak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Sebelumnya saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang telah menyampaikan dan berbagi ilmunya pada malam hari ini tentunya. Kemudian saya berterima kasih kepada para peserta yang juga sangat luar biasa, yang sudah ikut meluangkan waktu, tenaga, serta ikut berpartisipasi dalam acara pada malam hari ini. Kemudian kami berterima kasih kepada para panitia yang ikut mensukseskan acara pada malam hari ini. Baiklah, mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Saya selaku pembawa acara memiliki pantun sedikit ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Jadi, jalan-jalan ke Jakarta membeli roti. Sampai jumpa di webinar selanjutnya, semoga tetap di hati. Saya Suhaila Masuro, mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk pertanyaan yang tadi belum sempat dijawab. Insya Allah nanti akan kami salurkan melalui via grup WhatsApp. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Ya, syukran Ustazah. Jazakumullah khairan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Wa jazakillah Ustazah, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita keluar beres. Alhamdulillah. Syukron Pak Latif. Afwan, izin live ibu-ibu semuanya, juga para bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum. Yes, bisa tidur. Ini tinggal live aja.